warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian hari ini baik-baik semua ya. Oh iya, hari ini kita sudah memasuki hari kedua untuk layanan orientasi siswa. Nah, pada hari ini kita akan bertemu dengan Ibu Khairul Rahma Septin atau akrab disapa dengan Ibu Rahma selaku guru bimbingan konseling. Jadi, apabila kalian ada masalah yang berhubungan dengan konseling, entah itu masalah dengan teman, masalah dengan keluarga, bisa kalian ceritakan kepada Ibu Rahma. Tema pertama untuk pelajaran hari ini ialah anti-bullying dan santun dalam bermedsos. Mari kita sapa Ibu Rahma untuk pagi ini. Selamat pagi Bu Rahma. Selamat pagi Bu Ani. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini kan materi dari Bu Rahma tentang anti-bullying dan santun dalam bermedsos. Iya, betul. Jadi di sana nanti kira-kira ada kiat-kiatnya atau bagaimana, Bu? Ya, nanti akan saya berikan tips-tips bagaimana caranya bermedsos yang santun. Oke. Jadi kita mulai untuk materi hari kedua ini bersama dengan Ibu Rahma. Ya, terima kasih Bu Ani atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, peserta didik baru kelas 7 yang mengikuti kegiatan layanan orientasi siswa pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan walafiat. Baik, seperti yang sudah disampaikan Bu Ani tadi, materi yang akan saya sampaikan ada dua. Yang pertama tentang santun dalam anti-bullying, dan yang kedua santun dalam bermedia sosial. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semuanya yang telah diterima di SMP Negeri 1 Surabaya. Kalian anak-anak yang hebat. Mari kita bersama-sama di sini belajar bareng, kemudian meningkatkan prestasi, ya anak-anakku sekalian. Baik, langsung kita masuk pada materi yang pertama, anti-bullying. Saya yakin kalian pasti sering ya mendengar apa sih yang dimaksud apa bullying. Sering kali mendengarkan kata-kata bullying, ya, bully. Nah, sebelum Bu Rahma menjelaskan tentang bullying itu apa dan bagaimana, saya ingin bertanya kepada kalian. Ya, menurut kalian bullying itu apa ya? Kalian bisa menyampaikan, tidak usah panjang lebar. Menurut kalian yang kalian ketahui apa sih bullying itu? Ya, untuk yang bisa menjawab, menyampaikan pendapat, silahkan angkat tangannya, kemudian mikrofonnya dinyalakan, lalu sebutkan nama dan dari kelompok mana. Silakan, tidak usah takut salah, tidak usah takut ya. Silakan menyampaikan pendapatnya sesuai dengan apa yang kalian pahami, tidak harus panjang lebar, tidak usah takut salah. Ayo, siapa yang bisa menyampaikan? Ya, di sini belajar berani menyampaikan pendapat. Ya, silakan. Siapa, Nak? Rizky. Ya, silakan. Ya, Rizky. Apa, Nak, yang kamu ketahui tentang bullying? Menyinggung perasaan orang, tapi tidak berkata yang tidak seharusnya dikatakan, dan berkata yang dengan tidak berpikir terlebih dahulu. Ya, menyinggung perasaan orang, berkatanya asal tidak berpikir terlebih dahulu. Begitu ya, Nak? Baik, bagus. Mungkin ada yang lainnya ingin menyampaikan seperti Mas Rizky. Ya, siapa? Almira. Iya, Nak, silakan. Apa yang kamu ketahui? Bentuk pelecehan secara fisik maupun omongan.
Ya, bagus. Bentuk pelecehan secara fisik maupun omongan. Ya, terima kasih untuk Rizky dan Diah ya. Almira. Almira, iya, mohon Iya. maaf. Nah, terima kasih. Baik, yang disampaikan oleh teman-temanmu itu ada benarnya. Nah, untuk lebih, oh ada lagi. Oh ya, silakan. Hebat. Siapa lagi? Saya Adalia dari Gugus Religius. Ya, silakan Menurut Adelia. saya, bully itu semacam penindasan atau kekerasan kepada seseorang dilakukan secara kelompok yang menurut yang biasanya itu sifatnya seperti Ya, bagus. Ya, kekerasan ya intinya. Ya, terima kasih, Nak. Nah, kita lanjutkan ke materi ya. Tadi teman-temanmu sudah berani menyampaikan pendapatnya, hebat sekali. Ya. Nah, kita masuk ke sebetulnya bullying itu apa sih? Nah, jadi bullying itu berasal dari bahasa Inggris, ya. Next. Bullying berasal dari bahasa Inggris, bully, yang artinya menggertak atau mengganggu, ya. Ya. Jadi bullying berasal dari bahasa Inggris yang artinya menggertak atau mengganggu. Nah, dalam bahasa Indonesia, bullying ini digunakan dalam istilah perundungan. Ada yang pernah dengar ya, Nak ya? Perundungan. Ya, perundungan itu sama dengan bullying. Nah, bullying di sini merupakan penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga orang ini merasa tertekan, trauma, tidak berdaya. Ya. Jadi bisa berupa kekerasan seperti yang disampaikan oleh temanmu tadi, kata-kata yang tidak pantas disampaikan tanpa berpikir tadi ya, ada yang menyampaikan seperti itu. Nah, yang kita bahas di sini adalah bullying yang terjadi di sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 Surabaya. Ya, kalau bullying yang terjadi di sekolah, ini bullying yang dilakukan oleh siswa atau sekelompok siswa yang merasa memiliki kekuasaan, merasa kuat, merasa hebat, kemudian menyakiti teman-temannya atau siswa lain yang dianggap lemah. Ya, nah, penyebab dari bullying ini apa saja? Ya, yang pertama, bullying ini bisa terjadi karena kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga dan sekitarnya. Ya, tidak ada perhatian, kurang perhatian, sehingga dia mengganggu atau jahil kepada teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, adanya rasa ingin berkuasa, ingin dianggap hebat, ingin dianggap paling, ya. Lalu yang ketiga, ada dukungan dari sekitar saat melakukan bullying. Jadi pada saat membuli teman-temannya atau membuli orang-orang yang ada di sekitarnya, ini didukung oleh teman-temannya atau lingkungannya, sehingga mungkin awalnya bercanda atau guyon, karena didukung lama-lama perilakunya terus meningkat, akhirnya terjadilah pembulian. Yang keempat, pelaku ini pernah menjadi korban kekerasan, sehingga itu dilampiaskan, dendam ya, dilampiaskan kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, penyebab yang berikutnya adalah tayangan media elektronik, di televisi, kemudian tayangan yang game yang sering anak-anak mainkan. Nah, di situ ada tentang kekerasan ya, sehingga anak-anak meniru. Nah, sampai di sini paham? Kalau sudah paham, anak-anak bisa acungkan jempolnya ya. Kalau sudah paham, bisa diacungkan jempolnya ya. Oke, bisa Ibu lanjutkan. Nah, berikutnya ada jenis-jenis bullying. Bullying itu ada apa saja ya? Nah, yang pertama ada bullying secara verbal. Ini berupa pemberian julukan, menghina, mengancam,
ataupun memfitnah. Jadi bullying yang dilakukan dengan ucapan. Seperti tadi ya disampaikan oleh Mas apa ya Rizky kalau nggak salah tadi ya, ngomongnya nggak pakai mikir ya, sehingga itu bisa menyakiti orang lain, menghina, mengolok-olok ya. Lalu bullying yang kedua yaitu bullying secara fisik. Ini bisa berupa menendang, memukul atau mendorong sehingga bisa menyebabkan adanya luka atau cedera. Nah, bullying yang ketiga yaitu bullying secara relasional. Ini berupa mengucilkan, mengabaikan, contohnya ketika kita berkumpul dengan teman-teman ya, ketika kalian berkumpul dengan teman-teman. Nah, pada saat itu ada seseorang teman yang menunjukkan sikap yang tidak baik, bahasa tubuh yang mengejek. Nah, kemudian menjulurkan lidah, atau orang Jawa kalau bilang apa ya, istilahnya ngece ya, menjulurkan lidah itu ngece. Nah, itu merupakan salah satu bentuk bullying secara relasional. Nah, yang berikutnya cyberbullying. Ini bullying yang dilakukan menggunakan sarana elektronik dan media sosial. Nah, nanti setelah materi ini akan Ibu jelaskan juga ya tentang sosial media, bagaimana caranya bersosmed yang santun. Nah, ini anak-anak ada data cyberbullying ya. Ada kasus bullying di sekolah. Pada tahun 2011 itu ada korban sebanyak 56, pelakunya 48. Kalian cermati data tersebut ya. Nah, dari tahun ke tahun ini dapat dilihat adanya peningkatan pelaku bullying di sekolah ya. Jadi kesimpulannya dari data tersebut, setiap tahun ada peningkatan jumlah pelaku bullying yang ada di sekolah ya. Nah, oleh sebab itu pentingnya materi yang harus disampaikan pada saat ini adalah supaya kita bersama-sama berupaya untuk meminimalisir terjadinya pembulian, khususnya yang ada di sekolah kita tercinta ini. Sehingga materi ini penting untuk diberikan ya. Nah, berikutnya Ibu sampaikan ada peran-peran dalam bullying ya. Yang pertama ada yang namanya bully. Bully ini seseorang yang dianggap sebagai pemimpin, yang punya ide, yang punya inisiatif untuk melakukan pembulian. Nah, yang kedua peran berikutnya yaitu asisten bully. Asisten bully ini yang membantu bully, yang mendukung, yang mengikuti perintah-perintah bully. Yang berikutnya reinforcer. Mereka ini yang ada pada kejadian bullying terjadi ya, melihat kemudian ikut menertawakan dan memprovokasi bully, bahkan mengajak teman-teman yang lain untuk menontonnya. Nah, ini reinforcer ya. Selanjutnya defender, yaitu orang yang berusaha membela dan membantu korban bully. Peran yang berikutnya outsider. Nah, ini ya orang-orang yang tahu, melihat adanya bullying terjadi, namun tidak melakukan apapun, bersikap tidak peduli, acuh, dibiarkan saja. Ya, cuek, ngapain, yang dibully bukan aku, biarin aja. Nah, mudah-mudahan kalian semua tidak ada yang seperti itu ya nak ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami materi yang tadi dijelaskan Ibu. Jika memang sudah bisa dipahami, silakan acungkan jempolnya. Oke, bisa ya? Oke, saya lanjutkan. Dampak yang dialami oleh korban bullying. Ya, korban bullying ini akan mengalami apa saja ya? Ada dua hal. Yang pertama, dampak fisik. Anak-anak yang menjadi korban pembulian, anak-anak yang menjadi korban perundungan, ini seringkali mengalami keluhan-keluhan fisik seperti sakit kepala, dada terasa sesak, sering sakit perut, kemudian sering mengalami ketegangan otot. Nah, khususnya untuk bullying yang terjadi secara fisik ini
bisa mengakibatkan adanya luka atau cedera. Ya. Lalu dampak yang berikutnya yaitu dampak psikologis. Setiap akan berangkat ke sekolah merasa tidak nyaman, ya, merasa tidak aman karena kalau berada di sekolah, sehingga berdampak pada penurunan konsentrasi. Jadi tidak bisa fokus mengikuti pelajaran, tidak bisa fokus, dan otomatis ini akan berpengaruh kepada penurunan prestasi belajar siswa. Kalau di rumah sering marah-marah, kemudian sedih, cemas yang berlebihan, bahkan terjadi trauma. Nah, ini untuk anak-anak yang mengalami bullying yang sangat itu ya, bisa sampai punya keinginan untuk bunuh diri. Nah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ini terjadi anak-anakku. Oke. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi? Ya, yang pertama kita tingkatkan iman dan takwa, ibadah yang tekun, ya, ibadah yang tekun, karena ini nanti akan menjadikan benteng untuk kalian jika ingin mempunyai keinginan-keinginan yang tidak baik. Ini jadi kontrol, jadi ibadah yang tekun. Lalu tingkatkan percaya diri. Bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri? Ya, kembangkan bakat dan potensi. Kemampuan yang kalian miliki itu kembangkan, supaya kalian bisa meningkatkan prestasi. Nah, itu akan menjadi nilai plus untuk kalian, sehingga tidak ada celah teman-teman atau orang-orang di sekitar kalian akan membuli kalian. Nah, cara yang berikutnya yaitu tadi mengembangkan diri. Lalu yang selanjutnya, next, sadari bahwa kita adalah makhluk sosial, ya. Kita makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi kita perlu orang lain. Kalau tidak ingin kita disakiti, kalau tidak ingin kita diganggu, ya, kita harus baik kepada teman-teman. Ya, kalian harus baik kepada teman-teman kalian. Ya. Kalau kalian sering mengganggu, sering jahil, sering menyakiti teman-teman kalian, pada saat kalian nanti sedang mengalami permasalahan, kesusahan, atau memerlukan bantuan, akankah teman-teman itu membantu? Nah, makanya kita harus melakukan hal-hal yang baik supaya nanti lingkungan juga akan baik kepada kita. Yang terakhir, kalian harus punya keberanian untuk melaporkan kepada orang dewasa. Jika kalian menyaksikan atau melihat pembulian itu terjadi di sekolah, tidak usah takut untuk menyampaikan kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah. Jika di rumah, sampaikan kepada orang tua kalian. Laporkan, sampaikan supaya ditindaklanjuti. Kemudian hal tersebut tidak sampai semakin parah. Sampai di sini jelas ya anak-anakku. Nah, ini akan Ibu tampilkan ada video stop kekerasan di sekolah. Kalian bisa menyaksikan, mencermati dengan baik. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik.
Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah, kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Ya, baik. Sudah menyaksikan video tadi ya, stop kekerasan. Mulai sekarang, ayo kita bersama-sama stop bullying, jadilah seorang pendamping, jangan menjadi pembuli. Oke? Materi tentang anti bullying sudah Ibu sampaikan ya. Apakah tanyakan? Kalau memang sudah jelas, tidak ada yang perlu ditanyakan, akan Ibu lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu santun dalam bermedia sosial. Nah, semuanya sudah kenal ya media sosial apa? Ya, pada era globalisasi seperti sekarang ini, media sosial ini memegang peranan yang sangat penting dalam kebutuhan kita untuk bersosialisasi ataupun untuk berkomunikasi, bertukar pikiran, bertukar informasi dengan mudah, bertukar pengetahuan dengan mudah. Kita dapat informasi apapun dengan satu genggaman, ya, tanpa celah. Seperti sekarang ini, ya, kita melakukan, kalian melakukan itu tidak jauh juga memerlukan peranan sosial media, ya, sosial media yang sering kita pergunakan antara WhatsApp, Line, YouTube dan sebagainya. Siapa yang memiliki Instagram? Coba angkat tangan. Siapa yang tidak memiliki IG? Ada tidak ya? Oh, ada ya yang tidak memiliki IG? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Dari sekian ratus yang tidak memiliki, hanya sedikit, sebagian besar memiliki IG atau Instagram. Lalu WhatsApp. Yuk, siapa yang tidak punya WhatsApp? Siapa yang tidak punya akunnya WhatsApp? Coba angkat tangan. Siapa yang tidak punya WhatsApp? Oh, ada yang tidak punya WhatsApp. Ya, hanya sedikit ya anak-anak ya. Nah, WhatsApp ini dipergunakan ya untuk kalian berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Ada grup WhatsApp seperti sekarang ini, kalian pasti sudah tergabung di grup WhatsApp kelas kelompok los masing-masing ya. Dari situ Bapak Ibu guru akan menyampaikan informasi, terus bertemu dengan kalian. Nah, karena mudahnya penggunaan sosmed itu kadang-kadang membuat kita itu lupa diri, sehingga ketika menyampaikan informasi itu kalau tidak menggunakan
bisa itu bisa membuat kita terjerat dalam kasus hukum. Itu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa santun dalam bermedia sosial? Nah, pertama, penggunaan bahasa. Harus sopan, tepat, ya. Berinteraksi di media sosial. Kemarin pada hari pertama LOS, kalian sudah mendapatkan informasi tentang tata krama dari Bu Esther ya. Nah, tata krama itu tidak hanya diperlukan secara pada dunia nyata saja ketika kita berinteraksi secara langsung dengan sesama, tapi juga dunia maya khususnya di medsos ini harus tetap menggunakan bahasa yang supaya tidak menyinggung orang lain dan tidak terjadi. Lalu yang kedua yaitu menghargai privasi orang lain dengan tidak mengumbarnya di media sosial, sekalipun itu tujuannya hanya untuk guyon, bercanda atau bergurau, sehingga menyebabkan orang lain menjadi. Jika kamu dapat menyampaikan informasi tersebut di sosial. Nah, tersinggung, jadikan masalah. Jadi hindari ya, kalian harus menghargai privasi orang lain. Yang ketiga, tidak membagikan konten, berita, dan gambar yang bersifat negatif, seperti suku, agama, ras, dan antar golongan, atau kekerasan. Jadi misalkan di WA ya, itu sekarang kan banyak sekali stiker-stiker. Nah, kalian itu harus hati-hati, dilihat mengandung pornografi atau tidak. Kalau kalian mengirimkan itu, nah dihapus ya, dicek di WhatsApp-nya, di WA-nya. Kalau nyimpan stiker-stiker yang tidak baik, ya mulai sekarang dihapus. Update status yang rawan privasi kita, karena itu akan membahayakan. Misalkan kalian diajak orang tua kalian pergi ke bank mengambil uang, lalu kalian share di medsos, posting ya, terus foto orang tuanya habis ambil uang banyak, misalkan di foto, di share. Nah, itu akan membahayakan. Ya, ini Ibu akan menunjukkan ada video tentang medsos, mungkin bisa memberikan gambaran untuk kalian supaya kalian lebih berhati-hati lagi. Sambil menunggu videonya, kita lanjut ke cara yang terakhir ya, hindari menghasut orang, menebar kebencian dan berita hoax ya. Hindari itu. Kalau kamu mendapatkan forwardan informasi misalkan di WA ya, informasi itu belum tahu kebenarannya, lebih baik jangan di-forward kembali. Jadi tidak asal menyebarkan informasi yang belum jelas, gitu ya. Oke, kita menunggu video. Ya, itu tadi contoh ya, kalian harus berhati-hati dalam posting atau menyampaikan informasi supaya tidak membahayakan. Nah, berikutnya ini ada video lagi ya tentang etika media sosial. Silahkan disaksikan. Halo Smart People, pernah merasa terganggu nggak sih sama tingkah netizen di media sosial yang asal komentar?
post berita palsu, bullying, atau mengumbar permusuhan. Atau jangan-jangan tanpa sadar kita juga pernah begitu. Wah, jangan sampai smart people. Meskipun nggak ada interaksi langsung, beraktivitas di media sosial juga ada etikanya. Chef Dex Explains kali ini akan membahas etika tentang bermedia sosial. Buat kamu yang aktif di medsos, pantengin terus ya. Ngomong di media sosial pada dasarnya sama aja kayak ngomong langsung di depan orang banyak, karena kita punya penonton atau pembaca. Jadi, semua ucapan dan tingkah laku kita harus benar-benar diperhatikan ya. Karena semua konten yang kita unggah secara publik bisa diketahui oleh siapa saja, jejak digital selama kita hidup bisa gampang banget diakses sama orang. Sekarang, banyak loh perusahaan yang merekrut orang dengan ngeliat medsosnya. Ternyata serius juga ya. Nah, makanya ada 3 hal penting yang smart people perlu pikirkan sebelum upload atau share sesuatu di media sosial, yaitu privasi, akurasi, dan properti. Yang pertama soal privasi. Smart people, kita harus menghargai privasi di dunia maya. Jangan mengumbar informasi pribadi secara berlebihan, entah milik sendiri atau milik orang lain tanpa izin. Misalnya alamat tempat tinggal, nomor telepon, foto pribadi, riwayat penyakit, atau permasalahan pribadi atau keluarga. Patah nyebarin informasi privasi ini bisa jadi masalah loh smart people. Kayak pencurian identitas, peretasan, penipuan, teror, ataupun bullying. Yang kedua, akurasi. Nah, buat kamu yang sering share nih, sebelum klik tombol share, pastikan konten yang bakal disebar adalah konten yang benar dan bermanfaat. Cek validasi informasi dengan lihat pemberitaan di sumber lain, kredibilitas media, dan keaslian gambar atau video. Jangan sampai kita ikut-ikutan nyebarin hoax atau fitnah. Kalau bisa, juga jangan nyebarin gosip deh. Gosip yang nyebar tanpa kendali bisa bikin resah dan ngerugiin banyak orang. Yang ketiga, properti. Smart people harus menghargai hasil karya orang lain di dunia digital. Semua karya, entah dalam bentuk ide, tulisan, gambar, audio, atau video, yang smart people ambil, edit, atau sebar di media sosial harus nyantumin nama pembuat konten. Kecuali diizinkan lain oleh pihak pemegang hak cipta. Kalau kita nggak hati-hati upload atau share sesuatu, bisa jadi kita berurusan dengan hukum atau jadi korban kejahatan di dunia maya loh smart people. Wah, jangan sampai ya. Selain upload dan share, kita juga sering kan ketemu atau bahkan ikutan diskusi di media sosial. Dalam debat atau diskusi, walaupun kita nggak sepaham, kita sebaiknya tetap menghargai lawan bicara. Semoga kita bisa jauh-jauh dari komentar yang menghardik, ngejek, apalagi ngebully ya smart people. Nah, yang penting juga nih, kita jangan sampai ikut-ikutan nyebarin konten negatif di media sosial, kayak pornografi, gambar atau video sadis, pelecehan, atau hal lain yang bisa ngerusak moral atau ganggu kenyamanan netizen di media sosial. Jauh lebih keren kalau kita sebarin optimisme, perdamaian, atau pengetahuan. Bisa juga dipakai wirausaha atau gerakan sosial lewat media sosial. Banyak loh yang udah sukses dan nolong banyak orang dari media sosial. Intinya, kita bisa bikin suasana positif dan damai. Gak cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Asik kan? Oke, ya. Itu tadi ada tayangan tentang bagaimana etika dalam bermedsos. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah disampaikan tadi. Mari kita bersama-sama stop menghina, memfitnah, dan memprovokasi. Bijaklah berkomunikasi di media sosial. Ya, anak-anakku sekalian, itu tadi 2 materi tentang bullying dan santun dalam bermedsos. Semoga kalian bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan dan bisa mendukung sekolah yang bebas dari kasus pembulian sehingga sekolah kita menjadi sekolah ramah anak, ya. Oke, jadi bagaimana? Sudah tahu kan apa itu tentang bullying? Dan bagaimana kalian menjadi orang yang bijak dalam menggunakan media sosial. Oh iya Bu Rahma, saya ada pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan Bu Rahma tadi. Iya. Dulu waktu kita masih PTM ya Bu ya, Iya. seringkali itu anak-anak memanggil temannya tapi menggunakan julukan orang tua. Nah, Oh, iya. apakah yang seperti itu bisa dikategorikan dalam bullying?
Iya, terima kasih Bu Ani. Anak-anak yang sering memanggil nama temannya, bukan namanya sendiri, kadang-kadang memanggil nama ayahnya atau nama ibunya, itu kalau sering kali terus-terusan dilakukan, diulang-ulang, itu bisa tergolong dalam bullying secara verbal, memberikan julukan, tidak memanggil nama yang sebenarnya. Nah, itu kalau sering dilakukan termasuk bagian dari bullying ya. Jadi kita berharap itu tidak terjadi di sekolah kita ini ya Bu Ani. Jadi panggillah temanmu itu dengan namanya sendiri, sesuai dengan namanya yang diberikan oleh orang tuanya masing-masing, bukan dengan julukan, misalkan karena fisiknya besar ya, kayak yang di tayangan tadi dipanggil gendut, atau mungkin kulitnya hitam dipanggil hitam, nah, dipanggil nama orang tuanya. Ya, itu dihindari ya. Seperti itu Bu Ani. Oke, terima kasih Bu Rahma, sangat bermanfaat sekali. Jadi dari apa yang sudah disampaikan Bu Rahma tadi, bisa diambil kesimpulan. Yang pertama, bullying itu kan sama halnya seperti kegiatan perundungan yang bisa dilakukan oleh seorang individu atau kelompok kepada seseorang. Kemudian ada juga faktor-faktor yang menyebabkan bullying itu bisa terjadi, entah karena dia itu menjadi korban ataupun karena dia ingin merasa dihargai atau merasa dianggap wah oleh yang lain. Nah, kemudian dalam bermedia sosial yang baik, kita wajib istilahnya kalau sekarang memfiltrasi, jadi menyaring mana informasi yang baik dan mana yang informasi kurang baik, agar apa yang kita utarakan bisa diterima oleh orang lain dengan baik. Seperti itu Bu Rahma? Iya betul Bu Ani, kita harus lebih smart ya dalam penggunaan HP yang kita pakai. Itu disebut apa? Smartphone. Masa HP-nya smart, kita yang pakai enggak smart. Jadi harus lebih smart lagi dalam penggunaan medsos ya. Seperti yang disampaikan Bu Ani tadi, harus bisa memfilter mana yang baik ya, mana yang enggak baik, mana yang bisa diikuti, mana yang tidak bisa diikuti. Mungkin seperti itu ya Bu Ani. Iya. Ya. Oke. Mungkin dari materi Bu Rahma ini tadi, ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, silakan menekan tombol raise hand. Sebutkan nama dan dari kelompok mana. Saya ya dari kelompok visioner. Aku mau tanya, gimana sih caranya kayak dibully, habis itu diaduin ke guru atau orang tua, tapi sudah terus dinasihat. Terus gimana kalau dia ngaduin, habis itu malah ditambah bullying? Gimana caranya lagi? Apakah harus diberitahu lagi atau gimana? Oke, suaranya bisa di-unmute Yasmin dan disingkatkan lagi untuk pertanyaannya. Kayak kita tuh dibully, terus ngaduin ke orang tua, tapi malah tambah parah lagi. Malah tambah parah terus. Gimana? Sudah dibully. Jadi pertanyaannya Yasmin, kalau yang saya dengar, dia itu sudah dibully, nah, sudah diperingatkan, tapi tambah parah. Nah, kita untuk agar kejadian itu tidak berulang dan lebih parah itu bagaimana ya Bu? Ya, baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk cara mengatasinya mungkin bisa minta bantuan kepada orang dewasa. Kalau itu pembulian terjadi di sekolah, mungkin bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu guru, mungkin ke Bapak Ibu guru wali kelas, atau bisa juga ke guru BK, nanti akan dibantu untuk menindaklanjuti ya. Mungkin kalau yang mengingatkan adalah yang bersangkutan, yang dibully ya, jadi bisa melibatkan guru wali kelas atau guru BK untuk membantu mediasi supaya tidak berkelanjutan. Mungkin seperti itu ya Bu Ani? Iya, seperti itu. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan.
dinyalakan mic-nya. Selamat pagi, Bu. Nama saya Imade Gede Manindra Sanjaya Selamat Dharma, pagi. kok nasionalis. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghadapi orang yang telah membuli kita. Imade Gede, jadi pertanyaan, bagaimana sih cara kita menghadapi orang yang membuli kita tapi agar tidak dibully lagi? Ya, sikap kita kalau menghadapi pembuli ya, kalau dibully sama teman ya, kita harus tegas. Tegas dalam arti bertanya, kenapa sih kamu kok, kita harus punya keberanian ya, ketegasan. Bertanya, kenapa? Kamu kok gituin ke saya? Disampaikan dengan cara baik-baik. Ya, kalau itu terus diulang selalu mengganggu, selalu tetap diulang setelah setiap kali ditanyakan, kenapa? Nah, seperti yang pertanyaan sebelumnya, berarti harus minta bantuan kepada pihak yang lain, dalam hal ini orang dewasa yaitu guru kalau itu di sekolah. Jadi kita harus tegas, kalau dikerjain atau gitu sama teman harus tegas. Kamu kenapa begitu? Tapi tegas bukan berarti terus marah-marah, enggak ya. Tetap sikapnya tegas. Itu. Mungkin seperti itu ya, Bu Ani. Betul. Oke. Jadi ada pertanyaan lagi dari Cerlen. Bully itu sendiri apakah merupakan suatu karakter seseorang atau sikap sesaat? Bagaimana, Bu Rahma? Ya. Bully itu kan mungkin orang-orang itu, anak-anak khususnya di sekolah itu mungkin awalnya tidak bermaksud untuk mengganggu awalnya, tapi awalnya mungkin untuk guyonan, bercanda. Nah, karena seperti yang saya jelaskan tadi, karena didukung oleh lingkungan yang sekitar, guyonan-guyonan itu akhirnya menjadi kebiasaan dan lama-lama menjadi serius, bahkan sampai menyakiti. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau karakter sepertinya kok bukan ya. Mungkin seperti itu, Bu Ani. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya untuk pertanyaan terakhir sebelum kita ganti ke materi yang selanjutnya. Oke, Kirana boleh dinyalakan mic-nya? Assalamualaikum, Bu. Nama saya Kirana dari Gugus Tanggung Jawab. Bagaimana jika guru tanpa sengaja melakukan bullying secara verbal terhadap muridnya? Cara kita menghadapi guru yang secara tidak sengaja melakukan pembulian verbal kepada anak didiknya. Murid. Ya, tidak sengaja ya berarti kalau ada guru verbal mungkin bisa disampaikan dengan baik-baik kepada guru tersebut tanpa menyinggung perasaan guru tersebut, tidak menyampaikannya mungkin tidak secara di forum ketika di kelas atau langsung enggak. Ini bisa disampaikan di klarifikasi atau yang disampaikan Bapak atau Ibu tadi, yang disampaikan Bapak atau Ibu ini maksudnya apa. Jadi tetap disampaikan, dikomunikasikan dengan baik supaya tidak ada prasangka, ya, tidak ada prasangka buruk antara siswa dengan guru. Disampaikan dengan cara yang tepat, disampaikan dengan bahasa yang baik juga. Mungkin seperti itu ya, Bu Ani. Oke. Alhamdulillah. Untuk materi yang pertama sudah selesai dari Bu Rahma. Terima kasih sekali. Semoga bermanfaat dan membantu kalian untuk kedepannya. Dan harapan saya kalian tidak akan menjadi para bulliers, bisa dikatakan bulliers atau istilahnya lah. Ya. Dan kemudian untuk bermedsos, semoga kalian lebih pandai dalam memilah, agar informasi yang kalian dapat itu adalah informasi yang baik. Selanjutnya, untuk materi kedua hari ini mengenai motivasi belajar di era pandemi. Nah, untuk materi kedua ini akan disampaikan oleh Ibu Ainun Karyawati, yang kebetulan beliau juga seorang guru bimbingan konseling. Nah, nanti untuk Ibu Ainun Karyawati akan menyampaikan melalui tayangan video. Baiklah anak-anak, hari ini dengan saya Ibu Ainun Karyawati sebagai guru BK SMP Negeri 1 Surabaya
akan menyajikan materi mengenai motivasi belajar di masa pandemi dan menggunakan teknologi gadget secara sehat.